Dewan juri yang terhormat, orang-orang terkasih merupakan seseorang yang berperan penting dalam kehidupan suatu individu, yang berkontribusi besar dan kemungkinan menghabiskan waktu bersama individu tersebut, bukan? Kita perlu setuju bahwa kematian merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan. Bagaimana semua orang akan meninggal pada waktunya, entah kapan, di mana, dan bagaimana. Seperti yang kita lihat pada saat ini di status quo, banyak sekali orang-orang yang merasakan rasa kehilangan sangat besar atas kehilangan orang yang terkasih. Bahkan ketika mereka merasakan kehilangan ini, mungkin mereka menjadi tidak tidur, mereka tidak makan karena tidak bisa merelakan orang-orang yang telah meninggal. Ini akan berpengaruh bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana mereka mengambil keputusan. Ini mempengaruhi emosional mereka. Bahkan ada orang-orang yang hingga merasa depresi karena mereka merasa tidak bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Walaupun tidak semua orang merasakan hal tersebut, namun tentu saja kehilangan orang terkasih akan membawa rasa kesepian dan kehilangan yang berdampak bagi seluruh individu. Kedua belah pihak perlu setuju bahwa tujuan dari perdebatan kali ini adalah untuk mencari mana yang lebih baik untuk membuat orang yang merasa ditinggalkan oleh orang terkasih dapat merelakan dan melanjutkan kehidupan mereka. Dan apa yang akan kita perdebatkan, apakah hal itu lebih baik dengan artificial intelligence yang ada di dunia kami atau tidak menggunakan robot yang meniru orang yang sudah meninggal seperti di dunia oposisi. Kami dari tim pemerintah setuju bahwa kami akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal. Dan tujuan kami adalah untuk membantu orang-orang yang kehilangan dapat merelakan orang-orang yang terkasih dan melanjutkan kehidupannya melalui dukungan emosional yang akan kami berikan. Beban pembuktian yang akan kami bawakan, bagaimana di sisi kami akan menghadirkan sebuah artificial intelligence ataupun robot yang akan meniru orang-orang yang telah meninggal dalam hal kepribadian, penampilan, dan tingkah laku. Jadi robot tersebut akan menemani orang yang ditinggalkan, di mana mereka bisa menghabiskan waktu bersama, mereka bisa berinteraksi dan melepaskan rasa penyesalan yang mungkin ada pada orang yang ditinggalkan. Dan mengapa di sisi kami terjustifikasi? Pada sisi kami terjustifikasi karena kami membantu individu untuk merelakan orang-orang terkasih yang sudah meninggal, dan kami mewujudkan dukungan emosional yang akan membantu orang-orang yang ditinggalkan tersebut pulih dan dapat menjalani kehidupan mereka kembali. Di sisi kami akan lebih baik karena kami memiliki sosok yang secara fokus atau tujuan utamanya mengacu pada kondisi suatu individu untuk menemani saat-saat yang susah, yaitu artificial intelligence yang ada. Sedangkan di sisi oposisi mereka tidak akan memiliki sosok tersebut, dan hanya mengandalkan orang tua ataupun kerabat ataupun psikolog saja. Yang akan saya jelaskan mengapa hal itu tidak cukup di dalam argumen saya. Selamat datang dalam argumen saya. Mula-mula saya akan menjelaskan bahwa dukungan emosional merupakan suatu hal yang penting dan kami utamakan. Mengapa? Dewan juri yang terhormat, mari kita menganalisis sifat-sifat manusia saat ini. Kita tahu bahwa manusia pasti memerlukan orang lain. Bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu bersama orang lain, tempat mereka bertukar pikiran dengan orang lain ataupun bercerita, dan hal ini memungkinkan mereka untuk merasakan eksistensi orang lain dan dirinya sendiri. Mereka hidup dengan orang-orang yang mereka kenal dan yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat, kritik ataupun saran untuk mereka. Oleh karena itu kita melihat pentingnya dukungan emosional bagi keberlangsungan hidup individu, dan keberadaan robot yang ada dalam dunia kami yang meniru orang terkasih akan memberikan sosok yang bisa menemani orang yang ditinggalkan, seperti yang akan saya jelaskan pada argumen kedua saya, yaitu bagaimana keberadaan artificial intelligence berhasil memberi dukungan emosional bagi manusia. Artificial intelligence yang meniru orang terkasih akan memberikan support yang sangat penting. Walaupun robot tersebut tidak bisa menggantikan role orang yang sudah meninggal sepenuhnya seperti dalam hal pekerjaan, tetapi ketika saat ini orang-orang merasa kesepian, mereka merasa hampa, ketika ada eksistensi alat ini, maka yang pertama ini akan mengisi ruang kekosongan orang-orang yang membutuhkan dukungan emosional. Ketika mereka merasa hampa atau mereka merasa depresi, ada alasan bagi orang yang ditinggalkan untuk bangun, mereka bisa memulai harinya karena ada robot yang menemani mereka. Pada akhirnya mereka tidak akan merasa sendiri, mereka tidak akan merasa ditinggalkan ataupun sangat kesepian karena ada sosok ini yang menemani mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Nantinya hal ini akan mengisi ruang kekosongan bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan emosional. Mungkin pihak oposisi akan mengatakan bahwa dukungan emosional bagi orang yang terpukul akan kehilangan dapat dibantu oleh kerabat ataupun orang tua ataupun psikolog, sehingga tidak diperlukan artificial intelligence. Namun sadari bahwa saat ini orang tua ataupun kerabat tidak akan selalu ada 24/7 untuk orang yang sudah ditinggalkan. Bagaimana mereka tetap memiliki kesibukan, tetap bekerja. Oleh karena itu kami menyadari penting untuk memiliki sebuah model ataupun role yang menggantikan orang tersebut. Setiap orang ataupun peran mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu kehadiran artificial intelligence memfokuskan pada kondisi ataupun keadaan orang-orang yang ditinggalkan, dan hal ini adalah argumen yang eksklusif di sisi kami karena tidak bisa terwujud di sisi oposisi hanya dengan mengandalkan kerabat ataupun orang tua ataupun psikolog saja. Lalu yang kedua, eksistensi robot ini akan memenuhi orang-orang yang merasa belum cukup dalam menghabiskan waktunya bersama orang yang sudah meninggal. Sadari bahwa orang-orang yang susah melupakan orang lain yang telah meninggal bisa terus terbayang, salah satunya karena ada rasa penyesalan. Mungkin mereka belum sempat menghabiskan waktu bersama, mungkin mereka ada perkataan yang belum sempat terucap, dan itulah alasan mengapa orang-orang susah melupakan orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, alat yang ada di dunia kami akan bisa mengisi kekosongan tersebut, mengisi rasa penyesalan itu dengan waktu yang dihabiskan bersama. Pada akhirnya, orang-orang yang ditinggalkan akan ada merasa
Keberadaan sosok yang selalu ada untuk mereka mempunyai teman untuk berbicara, melampiaskan apa yang mereka rasakan, dan orang yang ditinggalkan tidak akan merasa menyesal ataupun bersalah itu karena ia bisa mengatakan atau melakukan apa yang belum sempat terlaksana sebelumnya. Dengan itu, robot yang ada di sisi kami akan memberikan sebuah dukungan emosional bagi manusia, khususnya orang-orang yang ditinggalkan. Lalu yang ketiga, akan adanya penerimaan. Selama ini orang-orang yang ditinggal cenderung untuk susah menerima kenyataan. Dengan robot yang meniru orang-orang kasih akan membantu orang-orang yang ditinggalkan untuk merasakan kehadiran kembali sosok tersebut, namun mereka tetap menyadari bahwa itu merupakan robot yang ada untuk menemani mereka. Setelah menghabiskan waktu bersama, pada akhirnya orang yang ditinggalkan akan menerima dengan jauh lebih baik karena mereka sudah merasa cukup dan melakukan yang terbaik. Mereka sadar dan bisa merelakan orang-orang yang dikasihinya karena tidak kaget dan langsung ditinggalkan, namun ada sosok-sosok yang menemani mereka sementara, dan perasaan bersalah akhirnya tidak akan sebesar itu. Oposisi mungkin akan mengatakan bahwa justru dengan keberadaan artificial intelligence sisi kami akan buruk karena orang-orang akan cenderung susah untuk merelakan dan terjebak di dalam delusi mereka. Saya ingin mengatakan tidak, karena hal itu tidak akan terjadi di sisi kami. Ketika mereka bisa menghabiskan waktu bersama robot tersebut, maka mereka akan memahami kehilangan, menerima rasa sakit dan kesedihan itu, akan kesadaran waktu-waktu berharga yang mereka bisa gunakan bersama alat tersebut. Orang yang ditinggalkan akan merasa puas dalam menghabiskan waktu bersama dan melepaskan apa yang selama ini mengganjal atau membuat mereka menyesal. Oleh karena itu, di sisi pemerintah akan lebih baik karena kami bisa lebih ikhlas dan menerima waktu bersama tersebut. Dan hal yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu adalah keberadaan artificial intelligence akan mengubah pandangan masyarakat. Dengan artificial intelligence yang ada di dunia kami meniru orang-orang yang telah meninggal, hal ini akan berdampak hingga mengubah pandangan masyarakat. Mengapa? Karena orang-orang yang selama ini mungkin belum pernah merasakan begitu terpukul ataupun kehilangan orang yang terkasih dalam hidupnya akan memahami bahwa keberadaan alat ini memberi petunjuk seberapa berat orang-orang menghadapi penyesalan atau kehilangan itu dengan ada orang-orang yang berarti untuk mereka. Orang-orang lain akan memiliki insentif untuk memahami rasa kehilangan atau beratnya hal itu seperti apa, dan hal ini akan mengubah pandangan masyarakat dan menjadi lebih empati karena mereka tidak meremehkan kondisi orang-orang yang begitu terpukul akan kehilangan orang-orang terkasih, dan akhirnya akan memunculkan lebih banyak dukungan atau sikap kepedulian bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih peka dan paham, serta individu yang berduka juga akan merasa memiliki orang-orang yang peduli dengan rasa yang mereka alami dan memungkinkan mereka untuk semakin cepat pulih dan melanjutkan kehidupan mereka. Bangga menjadi proposisi.